Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di mini kelas Alsera pada sore hari ini. Oke, seperti yang udah diinfokan juga di grup, untuk materi mini kelas kita pada sore hari ini, yaitu tentang akunting internal, yang mana kuasai rahasia laporan keuangan untuk usahamu. Nah, mungkin di sini yang udah hadir, contohnya di sini ada Kayani Suryani. Mungkin dari Kayani, mungkin boleh dibantu, apakah kakaknya sudah dengar tentang akunting internal ini, atau mungkin sudah menggunakannya? Atau mungkin kalau terkendala dengan mic-nya mungkin bisa dibantu ketikkan aja kan, nggak apa-apa. Nah, untuk akunting interaksi ini sendiri yaitu fitur dari Olsera, yang mana fitur ini membantu para UMKM atau teman-teman di sini untuk menyusun laporan keuangannya agar lebih struktur atau lebih rapi, yang mana nanti ketika di akhir bulan atau di akhir periode, ketika teman-teman di sini ingin melihat laporan keuangannya itu baik atau buruk, untung atau rugi, itu fitur ini sangat membantu para UMKM. Nah, mungkin tanpa memperpanjang waktu, untuk materi mini kelas kita pada sore hari ini akan dibawakan langsung oleh Kak Farah, yang mana udah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kepada Kak Farah dipersilahkan. Oke, halo, selamat sore untuk teman-teman semua. Di sini saya Farah sebagai pemateri untuk fitur accounting hari ini di mini kelas kita. Nah, jadi untuk fitur accounting sendiri sebenarnya yang dikatakan oleh Kak Dava sebenarnya untuk membantu memudahkan para UMKM untuk merorganize laporan keuangannya gitu. Nah, mungkin ini saya boleh izin saja langsung masuk ke eh, topik kita, ke laporan keuangan kita. Izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, di sini untuk tampilan Olsera sendiri untuk laporan akuntansinya kita ada empat saat ini, ada laba rugi, kemudian kita ada neraca, nah kemudian ada perubahan modal serta arus kas. Nah, mungkin masih banyak nih yang bertanya-tanya, kira-kira eh, mungkin bagi yang belum pernah menggunakan fitur ini sebelumnya bertanya-tanya juga, kira-kira gimana sih cara kerjanya accounting ini? Kalau kami hari-hari sudah terbiasa input dari mesin kasir pos. Nah, itu gimana step by stepnya gitu ya. Nah, biasanya ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk step pertama, itu biasanya dari mesin kasir pos, saya coba buka contohkan dulu. Nah, jadi ini adalah tampilan pos saya. Nah, kemudian di sini anggap saja saya check out satu produk baju polos warna hijau, harga 85.000. Di sini tidak ada pajak, tidak ada diskon. Nah, jadi saya langsung check out saja. Nah, untuk pembayaran saya pilih untuk cash, kemudian saya bayar. Nah, setelah itu nanti dari sisi accounting, apakah dia sudah link ke accountingnya? Jawabannya sudah. Jadi kalau kita buka accounting, nah di sini itu nanti akan kelihatan bagaimana kira-kira alur transaksi yang terjadi. Nah, pertama untuk penjualan tadi dia akan masuk di transaksi pos dulu di sini. Nah, tadi kalau kita lihat eh, sudah ada cara pembayaran di sana ya. Nah, di sini untuk transaksinya pasti yang paling terakhir. Yang paling terakhir dia biasanya ada di paling bawah nih di sini. Nah, di sini untuk jumlah 85.000 tadi statusnya sudah otomatis terposting, post paymentnya juga terposting. Nah, ini dengan transaksi yang tadi. Nah, kalau misalnya nanti dari kakak-kakak bertanya apakah dia sudah otomatis masuk di laporan keuangan, jawabannya sudah otomatis. Nah, bagaimana Kak? Kok dia bisa otomatis tanpa saya harus klik-klik lagi gitu? Misalnya tanpa saya harus klik opsi yang lain. Jawabannya karena waktu di awal kita setup akunting, dipastikan dulu di tombol gear ini aktifkan saja untuk tombol otomatis postingnya. Nah, jadi semisal ada inputan dari kasir, input transaksi penjualan itu sudah otomatis masuk di sisi akunting dan sudah otomatis terposting di sini. Nah, makanya dari kakak ketika ada, walaupun dalam satu hari
ada lebih dari 100 transaksi misalnya, itu nggak perlu lagi harus memposting secara manual seperti ini, diposting manual. Nah, cukup aktifkan saja fitur otomatis postingnya seperti itu. Nah, kemudian pasti ada lagi. Nah, untuk transaksi penjualan tadi itu kira-kira untuk cara pembayarannya. Nah, itu bagaimana Kak kami bisa tahu dia masuk ke kas atau ke bank. Nah, itu yang perlu kita setting. Maka dari awal ketika mau kita pakai akunting, kita set up dulu untuk cara pembayarannya supaya seperti tadi, ketika saya pilih cara pembayaran cash, dia akan tercatat di sisi akunting ke akun yang kas juga. Kecuali kalau saya pilih kartu debit nih atau pilih transfer. Nah, berarti nanti dari sisi pencatatan akunting saya untuk pembayaran saya tadi itu pasti akan masuknya ke yang saya atur saat ini. Nah, saat ini kartu debit saya menggunakan Bank BNI. Kalau dari kakak-kakak bertanya nih, Eh, Kak, untuk yang cara pembayaran di sebelah kiri ini, artinya kami harus pasangkan ya, pakainya bank yang mana? Jawabannya betul, harus dipasangkan. Nah, untuk nambahin cara pembayaran yang lain dari cash itu di mana, Kak? Nah, masih banyak nih mungkin customer yang baru atau mungkin yang belum berlangganan. Nah, untuk menambahkan cara pembayaran, biasanya kita menggunakan point of sale di pengaturan pos di sini. Jadi nanti dari kakak-kakak silakan tambahkan saja cara pembayarannya. Kalau misalnya QRIS pakai apa Kak? Pakai payment on delivery boleh. Nah kemudian untuk namanya disisihkan saja QRIS by apa. Misalnya kalau pakai Kak kami pakai QRIS by Netsme. Nah, maka nanti tinggal ditambahkan aja QRIS by Netsme. Atau mungkin kami pakainya QRIS-nya dari luar, Kak. Nah, maka nanti silakan saja untuk eh, tambahkan di sini banknya bank apa gitu. Nah, kemudian nanti akan hasilnya seperti ini cara pembayarannya. Nah, kembali lagi kepada settingan tadi untuk cara pembayaran. Nah, ketika kita sudah menambahkan cara pembayaran di back office di pengaturan pos, maka silahkan mappingkan atau aturkan akun pembayarannya juga supaya seperti tadi kalau saya ada melakukan transaksi penjualan itu dia nggak salah pencatatannya, nggak nyasar ke bank yang lain gitu. Oke, nah kira-kira secara pembayaran sudah kita setting, sudah kita input dari mesin kasir, kemudian kita sudah sebelumnya sudah aktifkan otomatis postingnya juga. Nah ini kalau boleh tahu jurnalnya gimana Kak? Jurnalnya seperti apa ya gitu ya. Nah ini silakan kita copy aja nomor transaksinya, kemudian nanti dari sisi akunting biasanya untuk melihat rangkuman jurnal kita ada di jurnal umum. Jadi dari kakak-kakak silakan masuk aja ke jurnal X buku besar. Nah, kemudian setelah kita copy nomor transaksi tadi, salin dan kita lihat di sini. Nah, ini akan kelihatan bagaimana kira-kira jurnalnya. Ini sudah otomatis. Jadi misalnya pendapatan hari ini ada 1 juta dari 10 transaksi, itu kakak-kakak nggak perlu lagi untuk jurnal manual. Karena sudah otomatis. Kenapa bisa? Ya karena kita sudah aktifkan fitur otomatis posting tadi. Nah, kita sudah aktifkan fitur ini gitu. Jadi nggak perlu lagi kita untuk menjurnal secara manual. Kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, ini kalau misalnya kami pilih cara pembayaran kartu debit atau mungkin customer bayar transfer, berarti nanti di sini bukan kas ya untuk penerimaan uangnya. Iya, jawabannya benar, pasti dia akan masuk ke yang dipakai di toko saat ini. Pakai penerimaan uangnya kemana kalau bank transfer, menggunakan bank apa. Nah, kemudian kalau penjualan, Kak, ini kalau kamu lihat nggak ada menghitung PPN ya gitu. Kalau untuk PPN sendiri gimana, Kak? Kami jurnal manual kah? Nah, kalau untuk penjualan, ini silakan saja kalau memang ada kebutuhan menghitung pajak PPN, silahkan diaktifkan untuk pemungutan pajak PPN-nya. Nah, ketika ini sudah diaktifkan, silakan klik transaksi pos dan transaksi ini kembali kita posting ulang. Nah, karena apa? Karena saat ini kita belum bisa langsung otomatis ketika kita klik perubahan settingan langsung otomatis merubah jurnal, belum bisa. Nah, jadi kita harus klik dulu posting untuk update transaksinya gitu. Nah, jadi untuk lihat apakah benar. Nah, kita silakan copy aja nih nomor transaksinya apakah benar sudah terhitung PPN-nya.
Nah, jawabannya sudah. Jadi nanti PPN keluaran ini untuk penjualan pasti namanya PPN keluaran. Nah, untuk nominal ini itu sudah otomatis terhitung dari jumlah berapa piutang kita gitu. Nah, kalau misalnya nanti bertanya, Kak, kami setting PPN ini dari mana? Gitu. Mungkin ada yang belum berlangganan ya. Nah, mungkin belum tahu cara ngitung, sorry, cara input PPN-nya. Nah, di sini di pengaturan kita ada menu pajak dan biaya. Nah, ini silakan dimasukkan aja nama pajaknya PPN, kemudian persentase pajaknya. Misalnya persentase pajak kami 10%, Kak. Nah, ini silakan untuk diklik dulu, diganti, diubah. Kemudian nanti dari sisi akunting, silakan nanti diupdate kembali. Nah, jadi nanti transaksi ini harus diposting ulang lagi. Nah, karena supaya kita mengupdate transaksi yang sudah kita edit tadi. Nah, ini coba kita lihat lagi. Nah, kira-kira dia akan seperti ini 10%-nya. Nah, kemudian untuk transaksi yang lain nih, kalau misalnya ada pertanyaan, nah, Kak, flow-nya sudah benar nih, sudah kami setup awalnya, sudah di setup, sudah disetting untuk otomatis postingnya, sudah diaktifkan untuk pajaknya, kemudian jurnalnya juga sudah ada di jurnal umum, sudah otomatis. Nah, itu nanti dari masing-masing jurnal ini, akun-akun ini, itu masuknya kemana ya, Kak? Di laporan akuntansi. Mungkin bagi kami yang awam, nggak ada ilmu akuntansi, pasti bingung ya, ini larinya kemana, ini larinya kemana gitu ya. Nah, untuk contoh penjurnalannya saya akan jelaskan. Kalau piutang ini sudah pasti dia masuknya di bagian neraca. Nah, jadi nanti kita akan buka neraca kita ada atau tidak untuk saldo ini. Kemudian untuk PPN keluaran dia juga pasti masuk di neraca. Nah, kemudian kalau untuk penjualan, HPP, serta persediaan, ini sudah pasti masuk di laba rugi gitu. Nah, kemudian kalau untuk penerimaan uangnya, ini sudah pasti nanti akan masuk di neraca. Bagaimana sih contohnya? Oke, kita coba buka untuk disesuaikan di hari ini. Nah, kalau dilihat di sini, kita ada tampilan dari laporan laba rugi. Untuk tampilan ini kita sajikannya secara per bulan, per hari, per tahun. Ini kita bisa customize atau kita sesuaikan. Jadi nanti silakan dipakai saja sesuai kebutuhan. Mau difilternya rentang waktu kapan sampai kapan gitu ya. Kadang kan tiap toko itu beda-beda untuk waktunya, untuk melihat laporan keuangannya, periodenya beda-beda. Nah, kemudian untuk laporan ini kita bisa download secara PDF ataupun secara Excel. Nah, untuk tampilan subtotal pendapatan di sini itu nanti akan kelihatan berapa sih total pendapatan yang didapatkan di hari ini. Subtotalnya akan kelihatan di sini. Nah, jadi nanti total penjualannya kelihatan di sini berapa. Kemudian nanti akan terhitung juga HPP-nya. Nah, ini nanti akan kelihatan di sini HPP-nya berapa. Nah, kemudian nanti kita bisa tahu laba kotor. Nah, kemudian di sini ada biaya operasional. Nah, ini biaya operasional ini adalah tujuannya ketika, nah nanti misalnya, Kak, kami bulan ini kan total pendapatannya 800-an sekian. Nah, ini 822 misalnya. Nah, di laba kotornya sudah mencapai 517.000. Nah, ini sebenarnya belum bersih, Kak. Masih ada yang harus kami keluarkan. Kami harus catat biaya air listrik lagi nih untuk bulan ini di toko. Nah, itu gimana cara kami catatnya ya, Kak, supaya nanti di laporan keuangannya sudah otomatis masuk. Nah, jawabannya untuk menginput pengeluaran expense itu kita pakai jurnal umum, kita jurnal manual. Nah, bagaimana kalau yang sudah terbiasa input dari mesin kasir pos? Kan di mesin kasir pos kita itu ada yang namanya kas keluar, cash out. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada untuk nambahin kas masuk atau kas keluar. Nah, kalau dilihat dari sini. Nah, itu dia nanti akan masuknya di mana, Kak? Di sisi akunting. Nah, nanti dari sisi akunting nggak perlu di jurnal manual lagi. Nah, tapi kita lihatnya dari data pengeluaran di sini, di bagian menu transaksi pos. Nah, jadi kalau misalnya sudah diinput sekali di mesin kasir, nggak usah lagi diinput dari sisi akuntingnya. Yang perlu diinput di sini apa, Kak? Yang perlu diatur apa dia sudah otomatis masuk di laporan keuangan. Kalau kita pakai menu data pengeluaran, dia nggak langsung otomatis. Nah, jadi dia nggak akan langsung otomatis masuk di laporan akuntansi. Kenapa? Karena di sini kita ada settingan akun debit dan akun kreditnya. Nah, di sini kalau kakak-kakak lihat ada satu kolom yang kosong, yaitu akun debit.
yang nomor tiga. Misalnya untuk nomor tiga ada gaji karyawan. Ini saya bayar gaji nih jumlahnya 50.000. Bayarnya harian misalnya. Nah untuk biaya gaji ini balik lagi ke kakak-kakak apakah mau dimasukkan ke akun biaya gaji, beban gaji, atau dimasukkan ke biaya operasional. Nah, karena dalam biaya operasional itu kan bisa aja nyampur dengan biaya yang lain. Ada bayar air listrik, ada juga merchant yang pengen udah biaya operasional itu udah nyangkut, udah masuk semuanya gitu ya. Kalau UMKM mungkin mikirnya ya biar simpel aja kita lihatnya nggak kebanyakan nama biaya di laporan keuangannya. Silahkan. Jadi nanti semua biaya itu uang kebersihan, beli aset, uang gaji karyawan itu dimasukkan ke biaya operasional boleh. Tapi ada juga yang UMKM pengennya kita rinci, Kak. Jadi kami pengennya di biaya operasional ini itu nanti kelihatan berapa sih total pengeluaran bulan ini, uang air listriknya, supaya nanti kami bisa bandingkan sama pengeluaran yang bulan lalu, Kak. Biar kami enak lihatnya. Nah, itu boleh juga. Jadi nanti tergantung lagi dari pengaturan kakaknya seperti apa nih kebutuhan untuk tampilan laporan keuangannya. Nah, di sini kembali lagi ke data pengeluaran. Kalau dilihat, ini ada akun debit dan akun kredit. Nah, akun debit di sini kalau kita bayar gaji ini pasti biaya expense. Nah, biaya gaji ini kalau mau dicatat sebagai biaya gaji boleh. Nah, di sini saya kebetulan mau catat dia ke biaya gaji aja. Kemudian akun kreditnya saya pilih bayar pakai bank transfer. Nah, kalau sudah seperti ini, lihat dulu dipastikan statusnya sudah terposting. Nah, maka silakan diklik dulu untuk transaksi ini dan diposting. Nah, kalau sudah diposting seperti ini, nah seperti yang di awal saya katakan tadi, kalau sudah terposting artinya dia sudah terjurnal. Nah, jadi perlu dipastikan untuk transaksi ini sudah terposting dulu. Kalau sudah terposting, dia pasti sudah ada nih jurnalnya di jurnal umum. Nah, pasti nanti akan kelihatan dia di sini. Nah, untuk memudahkan kita mencari jurnalnya, itu kita pakai cara apa, Kak? Daripada kami harus cari satu-satu dari eh, ininya dari jurnal umum kita pakai apa? Nah, boleh pakai jurnal umum nih. Nah, silahkan cari dari sini. Ini silahkan kita lihat untuk jurnalnya seperti apa. Nah, ini dia jurnalnya. Nanti kalau misalnya kakak bertanya, Kak, kami udah copy nomor transaksinya, tapi kok nggak muncul ya? Nah, mungkin itu bukan transaksi di hari ini. Kita klik dulu coba yang bulan. Nah, ternyata di tanggal 8, di tanggal kemarin gitu. Nah, untuk biaya gaji Bank BCA, nah ini masing-masing sudah masuk di laporan keuangan ya, Kak. Ini masuknya di mana, Kak? Masing-masing. Untuk biaya gaji dia pasti masuknya di laba rugi. Nah, kalau Bank BCA ini berarti pengeluaran kita di bank di neraca kita. Nah, untuk membuktikannya kita buka laporan akuntansi, kemudian kita sesuaikan di hari yang kemarin. Kita klik dulu yang kemarin. Nah, di sini kalau kita scroll ke bawah, kita geser ke bawah, itu nanti akan menampilkan gaji karyawannya. Nah, ini ada biaya gaji 50.000. Nah, ini silakan kita klik untuk angkanya supaya kita tahu riwayat transaksinya. Jadi kita tahu saldo masing-masing eh, daripada setiap akun dengan detail histori transaksinya yang sudah kita catat gitu. Sama kurang lebih seperti tampilan yang ada di buku besar. Cuman yang membedakan kalau dari sini kita harus buka dulu per akun dari sini, kemudian nanti akan ditampilkan transaksinya. Kalau dari buku besar juga sama, kita bisa langsung eh, cari dulu. Nah, kemudian tentukan akun mana yang kita pengen lihat transaksinya, recordnya gitu. Nah, kalau mungkin ada kebutuhan mau, Kak, kami mau cetak buku besar kami kan elektrik misalnya, toko elektrik kami maunya setiap hari itu print buku besar, biar kami tahu arus uang masuk uang keluarnya, biar kami tahu historinya, ada nggak catatan yang miss. Nah, itu kami downloadnya dari mana, Kak? Nah, itu boleh dari pakai buku besar. Jadi kalau misalnya pengen tahu untuk Bank BCA hari ini jumlah transaksinya apa aja, nah itu nanti akan kelihatan dari sini, historinya bagaimana, itu akan kelihatan dari buku besar. Di sini kalau kita lihat debitnya 530.000, kreditnya 3.365.000. Nah, sehingga ini ada minus 2,835. Ini berarti ada pengurangan saldo di Bank BCA-nya. Nah, ini kalau kita pengen tahu historinya, diklik saja. Kemudian kita bisa download secara PDF ataupun Excel. Jadi nanti akan ditampilkan DW transaksi di Bank BCA untuk tanggal 4 itu ada apa aja. Nah, untuk tanggal 7 ada apa aja transaksinya gitu.
Kemudian mungkin dari kakak-kakak yang lain kalau sudah ada pertanyaan nanti silahkan diajukan di kolom chat ya. Oke, seperti itu metodenya kalau untuk transaksi penjualan. Jadi nanti flow-nya kalau kita ringkas, kita rangkum, kita sudah setup akunting, kemudian kita input transaksinya di mesin kasir pos, lalu kita lihat dari sisi akunting di menu transaksi pos, nanti akan ditampilkan transaksi yang terjadi di hari ini, dipastikan statusnya sudah terposting, pasti di jurnal umum juga sudah terjurnal. Nah, yang terakhir pasti dia sudah masuk di laporan akuntansinya gitu. Kemudian, kalau untuk transaksi pembelian gimana Kak? Kalau kami biar juga sama nih, otomatis posting sama yang kayak penjualan. Nah, untuk pembelian ini agak sedikit berbeda ya case-nya. Kalau untuk penjualan itu kan kita inputnya dari mesin kaset pos bisa juga dari back office. Nah, dari menu yang penjualan. Tapi kalau pembelian ini kita inputnya dari pembelian ini. Untuk case-nya adalah pembelian stok ke supplier. Nah, nanti kita boleh pakai menu yang ini ataupun menambahkan stok di sistem. Untuk menambahkan stok di sistem kan kita punya dua cara. Bisa langsung menggunakan stok masuk. Nah, atau kita melalui menu pembelian. Nah, sebenarnya apa Kak yang membedakan kami nambahin atau stok di sistem melalui menu pembelian sama melalui stok masuk? Nah, sebenarnya yang membedakan itu adalah kalau dari sisi akunting nanti dia untuk inputan pembelian, kalau dia masih pembelian berupa hutang, artinya belum ada pembayaran misalnya. Nah, pengen tahu nih kita ada hutang sama supplier siapa, pengen tahu dalam waktu dekat kita mau jatuh tempo sama supplier yang mana. Nah, itu kita pakai yang menu pembelian. Jadi nanti dia akan kelihatan PO berapa, suppliernya siapa, jatuh tempo mana yang paling dekat yang mau kita bayar. Nah, akan kelihatan. Tapi kalau dari stock in itu juga akan sama, tetap masuk juga ke menu hutang. Tapi yang membedakan adalah kalau dari stock in ini dia nanti nggak kelihatan nama untuk suppliernya di sini gitu. Itu aja sih yang membedakan. Sehingga kita mungkin masih agak kesulitan untuk cari secara otomatis ya di sini ketika kita buka hutang kita langsung bisa tahu nih kalau dari PO kita ada hutang sama supplier PT mana aja. Nah, kalau pakai stock in nggak kelihatan di sini untuk nama PT-nya gitu. Nah, untuk flow-nya ketika kita input dari pembelian, nah contohnya nih, saya coba contohkan. Tadi penjualan saya sudah coba input dari mesin kasir pos. Sekarang saya coba contohkan input dari menu pembelian. Cara inputnya bagaimana sih Kak? Kalau kami dari back office ini, dari PO, caranya mudah saja. Kita klik tambah. Kemudian di sini kita pilih dulu suppliernya supplier siapa. Misalnya di sini saya pilih supplier rokok. Nah, kemudian untuk mata uangnya saya pilih rupiah saja, kemudian saya simpan. Nah, setelah ini yang wajib kami isi itu apa aja ya, Kak? Sebenarnya yang untuk diisi ini adalah sesuai kebutuhan. Nah, tapi kalau misalnya pengen tadi suppliernya itu kelihatan di sisi akunting, nah nanti boleh pakai menu PO ini. Jadi nanti ketika di awal tadi kita sudah input siapa suppliernya, sudah pasti akan kelihatan di sini nanti suppliernya. Nah, di sini di produknya saya input dulu produk apa ya yang mau saya beli. Contohnya di sini saya beli produk EC, saya beli slop. Nah, kemudian saya beli kuantitinya 2. Nah, kemudian saya pilih tambah. Nah, kalau sudah seperti ini sudah dipastikan datanya sudah harus benar dulu. Nah, kalau ada pajak, ada biaya dan lain-lain, silakan diinput di sini. Kemudian dipastikan juga kalau saat PO ini dibuat, sudah ada barangnya, sambil sudah diterima barangnya, silakan langsung setting untuk penerimaan barangnya. Misalnya saya langsung terima nih barangnya hari ini. Nah, maka ini ketika kita klik simpan, dia sudah otomatis mengarahkan kita ke stok masuk. Jadi kita nggak akan miss. Dalam artian kalau kita sudah bikin PO, barang sudah diterima, kita supaya khawatir jangan miss untuk stok masuk, ke stok masuk, kita sudah otomatis nanti pasti alihkan ke menu stok masuk dulu. Nah, kadang kan ada yang mungkin sehari ada PO beberapa nih barang yang diterima. Takutnya nanti ada yang miss. Nah, makanya kita sudah otomatis nih langsung aja dilingkan ke stok masuk ketika penerimaan barangnya sudah kita setkan. Nah, misalnya setnya
juga di hari yang sama karena barangnya diterima di hari yang sama. Nah, ini dipastikan nih untuk harga beli, kuantitinya, totalnya sudah sesuai. Kemudian kita klik post sekarang. Nah, ketika sudah diposting data ini, itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, jadi dipastikan dengan cermat sebelum kita lakukan posting ke stok masuk, nah itu datanya, kuantitinya, harga belinya itu harus dipastikan dulu 2 kali, 3 kali untuk menghindari kesalahan input gitu. Supaya nanti kita nggak banyak yang harus direvisi lagi gitu ya. Karena saat ini untuk pembelian kita memang belum bisa nih direvisi. Jadi kita harus batalin dulu transaksinya pakai yang di sini. Kita batalin, kemudian stoknya nanti harus kita stok keluar lagi. Dia belum bisa otomatis gitu. Jadi nanti perlu di cross check dulu kalau kita udah batalin PO-nya, apakah stok keluarnya sudah otomatis keluar atau belum dari pergerakan stok. Pergerakan stok itu yang mana, Kak? Pergerakan stok itu yang di sini, di inventory di bagian pergerakan stok. Dilihat dulu di sini, ada nggak kira-kira stoknya keluar karena saya sudah batalkan tadi. Nah, kalau misalnya nggak ada, nah misalnya kalau nggak ada, maka nanti dari kakak silakan lakukan stok keluar, pakai stok keluar gitu. Nah, baru nanti langkahnya adalah bikin PO yang baru. Nah, setelah kita input seperti ini, kita sudah setting info penerimaan. Nah, di sini saya nggak ada setting untuk jatuh tempo. Nah, misalnya di sini saya mau coba setting jatuh tempo, silakan disetting. Kalau misalnya nggak mau disetting, ya nggak apa-apa. Nanti tergantung kebutuhan aja. Misalnya ada UMKM, kami ada Kak setting jatuh tempo. Misalnya jatuh temponya seminggu. Ya udah di tanggal 16 kita setkan. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan ini dicek dulu kembali. Nah, apakah saat kita terima barang sudah ada penerimaan, sudah ada pembayarannya atau belum nih? Nah, kalau misalnya kami ada lakukan pembayaran, Kak. Nah, itu nanti gimana ya? Nah, nanti bisa lakukan pembayaran dari sini langsung. Pembayarannya berapa? Mungkin cicil dulu. Nah, nanti boleh kita lakukan pelunasan di sini. Misalnya kita pilih pembayaran hari ini pakai Bank BCA. Nah, kita cicil dulu 300.000. Nah, maka masukkan saja klik simpan. Nanti dari sisi akunting itu akan langsung mencatat hutangnya berkurang berapa dari PO yang ini. Nah, kemudian untuk sisanya dia pasti akan masuk di menu hutang di akuntingnya. Nah, untuk membuktikannya kita lihat dari menu akunting. Di akunting kita coba cross check dari menu pembelian. Nah, untuk pembelian di sini akan kelihatan untuk transaksinya sudah otomatis terposting juga. Nah, di sini kalau Kakak lihat ada pembayarannya namanya sebagian. Nah, inilah yang kita lakukan tadi di invoice-nya, yaitu kita baru bayar. Udah ada yang kita bayarkan, mungkin baru setengahnya atau kurang dari setengahnya. Nah, makanya dia masuknya ke sebagian. Nah, untuk di menu hutang, transaksi PO ini dia akan masuk di mana? Sebagian. Nah, dia akan masuk di sini. Nah, ini dia adalah jumlah hutangnya, kemudian sisanya berapa? Sisanya akan kelihatan di sini 200.000 seperti ini. Nah, kemudian untuk jurnal pembayaran hutang tadi itu kita lihatnya dari mana, Kak? Untuk akunting sudah saya infokan di awal. Untuk lihat penjurnalan, kita lihatnya dari jurnal umum. Di sini adalah kumpulannya, kumpulan jurnal-jurnal. Nah, jadi nanti di sini akan kelihatan, oh iya, ini untuk hutang 300.000 sudah berkurang atas PO yang ini. Nah, kemudian untuk pembayarannya ternyata pakainya Bank BCA. Jadi dia nggak akan nyasar ke PO yang lain karena kita sudah linkkan itu berdasarkan PO yang mana pembayarannya gitu. Nah, kemudian untuk pembelian ini Kak di sisi laporan akunting nanti gimana itu ya pengaruhnya? Mungkin pengen lihat dulu nih jurnalnya seperti apa. Nah, kalau jurnalnya nanti dia akan seperti ini. Pembelian, kemudian ini adalah jurnal pembeliannya, kemudian yang pembayaran pembelian adalah pembayaran uangnya, PO-nya ya, invoice-nya, transaksi. Nah, di sini akan kelihatan berapa hutangnya, pembeliannya berapa, HPP yang bertambah, itu akan kelihatan semua di sini. Nah, bagi kami Kak, sekali lagi yang awam, boleh dijelasin nggak ini jurnalnya masing-masing masuk kemana aja ya Kak ya? Nah, kalau untuk pembelian ini sudah pasti masuk pembelian dan HPP sudah pasti dia masuk di bagian laba rugi. Kemudian kalau hutang dan presiden ini sudah pasti masuknya di neraca. Nah, kalau untuk pembayaran pembelian ini gimana Kak? Nah, ini nanti dua-duanya akan masuk di neraca. Oke, kita coba buktikan di bagian laporan akuntansi. Nah, di sini kalau kita klik sesuaikan di hari ini, kita harusnya bisa melihat
pembeliannya berapa, nah kemudian bagaimana HPP-nya, kemudian bagaimana uang masuk uang keluarnya, itu nanti harusnya akan kelihatan di sini. Oke, kalau untuk pengeluaran tadi Kak, saya bertanya nih, kalau misalnya kami pilihnya pembayarannya bukan pakai bank BCA, misalnya kami belum ada pembayaran, gimana? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti nanti dia akan masuk di menu daftar hutang. Di sini di hutang, tapi masuk yang di bagian belum bayar. Dia akan masuk di sini. Kalau dari sini, akunting ini bisa nggak kami lakukan pelunasan juga Kak? Atau kami harus dari PO? Nah, jawabannya bisa pakai akunting. Nanti tetap ujungnya akan dikembalikan ke PO-nya juga. Nah, cuman kan kalau dari akunting kita biasanya terbantu untuk melihat transaksi mana yang dalam waktu dekat akan jatuh tempo. Biasanya kan itu yang kita bayar terlebih dahulu. Nah, itulah bagusnya dari akunting kita. Kita bisa sorting untuk jatuh tempo mana yang paling dekat yang harus kita bayar. Nanti akan kelihatan dari sini. Nah, untuk pelunasannya dari akunting ini gimana, Kak? Kami copy nomor transaksinya? Boleh. Boleh juga pakai menu aksi, kemudian diterima. Nah, nanti di sini akan kelihatan kira-kira bagaimana untuk pembayarannya. Nah, ini ya, kita scroll di bawah, kemudian pilih pembayaran. Nah, kita cek dulu, ini transaksinya tanggal 4. Nah, kemudian saya mau bayar nih hari ini tanggal 9. Nah, kalau misalnya Kak, harusnya itu dibayar di tanggal 4 juga. Tapi kami lupa input di tanggal 4 sibuk. Nah, silakan pilih tanggal 4 kemarin, kemudian pilih cara pembayarannya menggunakan apa, totalnya berapa, kemudian disimpan. Nah, maka nanti dari sisi akunting, untuk hutang tadi sudah pasti otomatis akan berkurang. Kita lihat dulu. Nah, ini 300.000 atas PO yang ini, 205. Nah, ini kita copy, coba kita lihat di menu hutang yang 205. Apakah masih ada? Jawabannya sudah tidak ada di yang belum bayar. Yang di sebagian juga sudah tidak ada. Nah, maka nanti kita lihat dari sini. Harusnya nanti dia akan kelihatan mana transaksinya. Kita pilih filter dulu, kita pilih bulan ini. Nah, harusnya nanti dia akan kelihatan di sini. Nah, ini ada yang 205 gitu kira-kira. Oke. Mungkin kalau penjelasan saya terkait transaksi eh, penjualan, mulai dari awal inputan penjualannya, dari mesin kasir pos, kemudian untuk transaksi pembelian dari back office, dari menu back office. Nah, itu saya rasa sudah cukup detail, sudah cukup jelas untuk flow-nya, alurnya. Nah, jadi dapat memudahkan kita untuk atur laporan keuangan kita. Nah, mungkin dari kakak-kakak kira-kira ada pertanyaan yang mau diajukan, silakan. Boleh diajukan di kolom. Oke, baik. Terima kasih Kak Farah. Terima kasih untuk penjelasan tentang materi akunting Olseranya. Sangat insightful sekali, yaitu tadi seperti yang dibilang juga di pada menu Olsera Akunting ini fitur-fiturnya sangat lengkap, yang mana kita bisa nge-track semua transaksi, semua log transaksi dari setiap operasionalnya. Nah, mungkin dari Kak Tri, sebelumnya sudah pernah mencoba akunting internal atau mungkin kakaknya sendiri sekarang berlangganan di paket apa ya? Belum Kak, masuk di basic kok. Oh, oke masih basic. Nah, ke bapaknya sendiri untuk sekarang bisnisnya itu bergerak di bidang apa ya? Kalau boleh tahu. Kontrol pulsa Oh, kontak e-commerce. pulsa. Oke, oke, baik. Nah, mungkin tadi, mungkin kalau bapaknya mungkin ada bisnis lain juga di selain yang tadi kontrak pulsa, terus tertarik untuk menggunakan fitur accounting ini, boleh banget nanti hubungi admin yang ada di grup atau mungkin dari bisnis bapaknya yang sekarang pengen cobain fitur-fitur Allsera yang lainnya seperti yang tadi seperti QRIS Netsme, kita juga ada provide QRIS, itu boleh juga. Nah, mungkin dari Patri, apakah ada pertanyaan? Belum ya? Kalau fitur misalnya kan di bidang jasa ya, kalau misalnya ada pembayaran, pembayaran itu kan kalau dimasuk di input di itu custom itu kan masuknya.
itu keuntungan ya, bukan itu gimana ya? Soalnya saya harus memisahkan sendiri tuh. Kalau di laporan di Ausera kan masih hitungnya keuntungan gitu maksudnya. Apa sih itu? Oke, gimana tadi Pak Tri boleh dibantu dijelaskan kembali? Ini kan Mm-mm. saya di kantor pulsa dan Mm-mm. pembayaran. Nah, kalau pulsa kan sudah setting, misalkan harganya sekian, ambil untuknya berapa. Mm. Nah, ini jadi masalah saat ini tuh gini, kalau pas pembayaran, kalau misalkan bayar dari AM, kan jumlahnya kan nggak pasti. Sorry Pak, boleh dideketin mic-nya? Oh iya, Oke, gimana Pak? sudah jelas. Oh ya, Udah? Mm-mm. kalau misalkan di, di pembayaran itu kan Mm-mm. kadang pembayaran PDAM itu Mm-mm. kan jumlahnya nggak pasti. Iya. Terus kalau di input di Olsera itu kan Mm-mm. pakainya custom ya, karena nggak pasti ya jumlahnya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terus lihatnya di laporan itu ternyata masuknya keuntungan gitu. Jadi setiap bulan itu saya harus misahin, harus download sendiri, terus yang di PDM itu harus dipisah sendiri gitu. PD, sorry, tadi apa Pak? Maksudnya PDM? Pembayaran PDAM. PD. Heeh, Oh, oke. itu maksudnya kan kalau di input di custom kan masuk langsung keuntungan kan? Mm-mm. Betul nggak? Kalau untuk inputan pengeluaran itu kita pakai menu ini juga bisa sih Pak harusnya. PDM ini kan harusnya menjadi expense ya Pak ya, Oh, biaya ya. bukan bukan pengeluaran, bukan pengeluaran. Oke. Maksudnya kan saya kan di ini Mm-mm. penjualan, bukan Oh, pengeluaran. oke. Karena Oh, mm-mm. saya di bidang jasa, jadi Mm-mm. misalkan ada pembeli itu yang Mm-mm. membayar PDAM Mm-mm. gitu. Oh, Terus dipisah saya ya. kan ya, Mm. terus saya kan biar masuk di laci, di Mm-mm. uangnya di laci itu kan saya harus masukkan di custom ya. Mm-mm. Nah, setelah saya cek di laporan itu Mm-mm. maksudnya misalkan pembayaran PDAM pembeli Iya. kan Mm-mm. 100.000, terus profitnya cuma 2.000 gitu, untungnya Iya. 2.000. Nah, saya cek di laporan itu Mm-mm. 100.000 itu masuk di itu semua apa namanya Jualannya. keuntungan semua Mm-mm. malahan gitu. Keuntungannya ya. Oke. Boleh, boleh. Mungkin kalau terkait settingan itu nanti kita boleh make sure lagi ya Pak ya dengan tim yang bagian back office untuk lebih jelasnya lagi apakah memang dia masuknya ke bagian yang keuntungan semua atau bagaimana ya Pak ya. Karena untuk itu kan di luar dari accounting nih. Nah, nanti paling dengan Pak Tri boleh dibantu Japri ya di grup kita di miniclass. Sebelumnya dari Pak Tri sudah bergabung di grup miniclass kita Pak. Sudah kayaknya. Sudah. Nah, nanti boleh ya Pak Tri izin dropkan chatnya. Jadi nanti saya japri Bapak juga boleh supaya nanti kita bisa lebih enak untuk menyampaikan kendalanya ya saat ini ya Pak ya. Terkait bagaimana hasil di laporan keuangan supaya nanti Pak Tri ke depannya nggak perlu lagi untuk memisahkan secara manual gitu ya Pak ya di laporannya ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Iya, iya sama-sama nanti jangan lupa boleh dibantu Pak untuk dicat lagi ya di grup fasnya ya Pak ya. Oh ya, Iya, terima kasih Pak Tri untuk pertanyaannya. Mungkin dari rekan yang lain ada pertanyaan yang mau diajukan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Tri. Dan terima kasih teman-teman yang udah hadir pada mini kelas kita pada sore hari ini. Mungkin tadi jika ada pertanyaan lain atau mungkin ada pertanyaan yang di luar materi mini kelas kita pada sore hari ini, atau mungkin dari Pak Tri atau teman-teman di sini ada tertarik untuk tentang fitur Allsera lainnya, itu boleh banget nanti diinfokan saja di grup atau ke admin yang ada di grup yang mana nantinya kita akan diskusikan kembali terkait pembawaan materinya pada minggu-minggu selanjutnya. Nah, mungkin
sebelum kita mengakhiri sesi mini kelas kita pada sore hari ini, bisa dibantu untuk on cam terlebih dahulu sebagai bukti dokumentasi kita pada sesi mini kelas kita pada sore hari ini. Oke, baik. Mungkin aku mulai hitung mundur dari hitungan ketiga. Bisa dipasang gaya terbaiknya masing-masing. So, saya mulai hitung mundur, yaitu 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman Osera yang udah hadir pada sesi mini kelas kita pada sore hari ini. Saya Dava, pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih, selamat sore.